Kedekatan diri kepada Allah, pertolongan Allah pada saat timbul kewaswasan, baik urusan duniawi, itu lebih cepat ketimbang lintasan. Dan zikir. Ya berarti zikirnya belum masuk ya. Berarti zikirnya Jadi belum masuk ya? belum masuk. Soalnya seperti keterangan yang dari kitab Al-Anwarul Qudsiyah itu kan, bahwa zikir itu untuk melatih. Ya, bukan. Melatih seseorang agar dia itu ingat. Jadi kan arti dari zikir kan bisa menyebut, bisa mengingat. Tapi bukan serta merta pada esensinya, bukan pada hurufnya kan? Bukan Pada la ilaha illa Allah. Gitu kan? Bukan. Lebih pada penghayatan. Daripada penghayatan ya. Iya. Itu mah hanya ini aja, hanya apa? Hanya kendaraannya aja. Ya betul. Makanya kenapa para ulama sufi itu mengatakan bahwa zikir lisan itu adalah zikirnya orang awam. Ya, ya. Betul? Nah, sementara orang khawas atau kalangan para arifin, mereka sudah tidak butuh lagi dengan zikir lisan. Karena apa? Hatinya sudah berzikir sendiri. Bukan hanya hatinya, tapi semua anggota badannya itu. Yang nanti kalau di latifah itu ada yang namanya latifatul qalb. Ketika latifatul qalb udah hidup, berarti semua anggota badannya sudah berzikir ke Allah Ta'ala dengan sendirinya, tanpa digerakkan oleh diri. Lalu An-Nurus Sabi Asar, kita di bab yang baru, Fidauril Mursyidi fil Wusuli ilallah. Nah, tadi ya. Bisa berarti fungsi ya, atau peranan mursyid bagi seorang murid untuk usul menuju Allah Ta'ala. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qala radhiyallahu anhu, idza wasalta ilallahi, ketika engkau sudah usul kepada Allah, qarubta minhu, maka engkau akan dekat dari Allah. Bitakribihi, oleh kedekatan Allah Ta'ala kepada, pendekatan Allah Ta'ala kepada. Jadi bukan oleh amal kita yang kayaknya. ya, siap. Wa taufiqihi, dan taufik Allah. Ya. Jadi sekali lagi usul kepada Allah bukan oleh amal manusia, tapi oleh Allah Ta'ala sendiri. Baik. Baik. Jadi seseorang usul kepada Allah, kemudian qarubta minhu bitakribihi wa taufiqih. Artinya dengan pendekatan kepada Allah dan juga pertolongan Allah. Bagaimana pada saat manusia memiliki sifat galau? Ya. Terus Lintasan hatir nah, dalam ini. bahwa Nah, kaidah lain mengatakan berbanyaklah berzikir kepada Allah. Nah, kalau lebih tinggi lagi, zikir itu kan hanya sebatas huruf. La ilaha illallah, atau kalimat alif lam lam, Allah Allah Allah. Bagaimana kedekatan kepada Allah dan pertolongan Allah itu lebih cepat daripada lintasan itu? bagaimana Kedekatan diri kepada Allah, pertolongan Allah pada saat timbul kewaswasan, baik urusan duniawi, itu lebih cepat ketimbang lintasan. dan zikir. Ya berarti zikirnya belum masuk ya. Berarti dikira Jadi belum masuk ya? belum masuk. Soalnya seperti keterangan yang dari kitab Al-Anwarul Qudsiyah itu kan, bahwa zikir itu untuk melatih. Ya, bukan. Melatih seseorang agar dia itu ingat. Jadi kan arti dari zikir kan bisa menyebut, bisa mengingat. Tapi bukan serta merta pada esensinya, bukan pada hurufnya kan? Bukan. Pada la ilaha illa Allah. Bukan. Bukan Lebih pada penghayatan. daripada penghayatan ya. Iya. Itu mah hanya ini aja, hanya apa? Hanya kendaraannya aja. Ya betul. Makanya kenapa para ulama sufi itu mengatakan bahwa zikir lisan itu adalah zikirnya orang awam. Ya, ya. Betul? Nah, sementara orang khawas atau kalangan para arifin, mereka sudah tidak butuh lagi dengan zikir lisan. Karena apa? Hatinya sudah berzikir sendiri. Bukan hanya hatinya, tapi semua anggota badannya itu. Yang nanti kalau di latifah itu
ada yang namanya latifatul qalb. Ketika latifatul qalb udah hidup, berarti semua anggota badannya sudah berzikir ke Allah Ta'ala dengan sendirinya, tanpa digerakkan oleh diri. Lalu bagaimana cara menggerakkan latifatul kolab itu kan? Kalau berbentuk misalnya dia berpusat ini nafas, kemudian pusatnya di sini nih, ubun-ubun berarti kan? Ya. Nah dari situ baru mengalir kepada seluruh. Itu harus apa? Latihan. Ya betul. Kan prosesnya itu mulai dari latifatul qalb dulu kan? Nah, Itu latifatul qalb. Nah kita latih, kan? Kita berzikir terus sampai latifatul qalb itu hidup dengan sendirinya. Makanya perpindahan dari satu latifah pertama ke latifah kedua itu gak mudah aslinya, Kiai. iya bukan berarti udah ini terus ini enggak. Jadi betul-betul harus hidup dulu. harus hidup dulu latifahnya itu. Latifah kolbinya juga. Iya. Misalkan nih dalam jangka 3 bulan ataupun 4 atau 1 tahun selama belum hidup udah hidup ya terus hajar aja itu kan. Jangan dulu pindah ke latifah yang lain. Betul. Aslinya seperti itu. Aslinya seperti itu. Nah, cuman kita kan biasanya hanya formalitas gitu kan. Oh, latifah ada berapa? Udah 7. Muraqabah ada apa? Udah 20. Sampai kholwat, sampai ini itu. Akademisi. Tapi nggak ngefek. Ya. Itu Sekarang akademisi. Sehingga wajar kenapa setelah kholwat seseorang itu nggak dapat apa-apa. Iya. Gitu. Padahal seperti yang dijelaskan oleh Syaikhul Wahab Syarani di kitab Al-Anwar Qudusiyah, seseorang yang yang baru menyelesaikan kholwat, dia itu harus memiliki salah satu dari 40 macam ilmu. Kalau satu pun nggak ada, mending dia kerja di pasar. Gak usah kholwat-kholwatan. Tuh, sampai segitu ininya ya, sampai segitu hebatnya. Berarti makanya sebelum kholwat ya otomatis hatinya hidup dulu dong. Latifatul qalb. Latifahnya harus hidup dulu ya. Iya. Latifatul qalb, kemudian pindah kepada latifatul ruh. Latifatul ruh, latifatul sir. Latifatul sir, latifatul khofi ke akhfa ke akal atau nafas. Setelah itu baru qalb. Nah, kita akan latifatul qalb hidup. Kita mah nggak mulai dari awal dulu. Awal dulu dari latifatul qalb, hidup baru pindah ke setelahnya. Hidup baru pindah ke setelahnya. Hidup baru. Hidup di sini berarti disadari oleh kawan ataupun kita. Dia berdenyut gitu kan. Iya. Iya, terus saja dengan memakai kalimat huruf itu Allah. Itu kan rasanya udah hidup gitu. Rasanya artinya. udah hidup gitu Betul. kan. Bukan dia dihidupkan melalui transmisi. Nah, kalah. Transmisi akal dulu, kerjasama akal sama hati. Gua mau latifah qalbi nih. Gua mau latifah ruh. Tapi dia hidup dengan sendirinya. Iya. Gitu, hidup dengan sendiri. Rasanya hidup. Rasanya hidup. Rasanya gitu. hidup. Susah men. Gua mah udah setengah Makanya kenapa kata Syaikhul Wahab Syarani itu seseorang itu tidak boleh meninggalkan bahasanya itu majelis. Nah, majelis kan tempat duduk. Tempat duduk dalam arti dia duduk bersila berzikir ke Allah Ta'ala dengan bacaan berapa ribu terserah lah itu. Dia tidak boleh meninggalkan ini kecuali dia sudah futuh. Tidak boleh meninggalkan duduk berzikir ya, kecuali dia sudah menghilangkan hawa nafsunya. Sudah futuh. Setelah futuh ya udah dia nggak butuh kayak gini lagi. mau sambil jalan, mau sambil Iya. Gitu. Sementara kan kita pokok kita mau ngobrol-ngobrol, terus yang penting mah hati pikir gampang ngomong mah. Yalah. Jadi akhirnya subut mulazim dia dikir dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Iya. Nah, bagaimana pada posisi duduk dia zikir, kemudian setelah zikir dia kemudian ain dunia yang ada, maka pada hakikatnya belum masuk itu. Iya, belum. Ahwal zikir itu ya. Nah, makanya tujuan dari zikir yang sebenarnya itu supaya posisi kita atau diri kita itu bisa merasakan bisa ada perasaan bahwa kita itu ada di depan Allah Ta'ala. Dalam arti diawasi, di muraqabah itulah. Kita mau ngapain, lintasan hati apapun, dengan apa yang kita perbuat selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Nah Gus, ini kan yang ditakuti oleh orang awam. Ya, awam ini kita lah. Nanti gua kalau berpikirnya gimana keluarga gua, gimana kebutuhan gua, seakan-akan tidak ada apa ya. Makanya kan banyak, ulas jangan masuk tarekah. Nanti malas kerja.
Tunggal lah, karena makom manusia kan ada dua, ada makom sebab, ada makom. Ya kembali ke sana. Kembali ke sana. Nah, dalam arti kerja ya kerja, dikir-dikir. Artinya kerja itu tidak kalau sudah Tidak masuk, menghalangi. tidak menghalangi Tidak menghalangi. dunia asbab ya. Betul. Paham? Nah. Oke, lanjut. Wa ma'na al-usul ilaihi azza wa jalla khurujuka anil khalqi wal hawa wal iradah wal muna wat thubut ma'a fi'lihi wa iradatihi jalla wa ala min ghairi an yakuna minka harakatun fika wala fi khalqihi bika. Jadi makna dari usul ke Allah Ta'ala itu adalah keluarnya kita dari makhluk, keluarnya kita dari kecintaan kepada makhluk, kecintaan dari hawa nafsu, iradah, angan-angan, wastubut ma'a fi'lihi, dan kita itu harus menetapkan diri bersama dengan perbuatan Allah dan iradah Allah. Itu makna usul. Tanpa min ghairi an yakuna minka harakatun fika. Gerakan kita itu bukan gerakan kita dari nafsu. Dari nafsu kita. Ya. Misalkan kalau nih kita pengen punya mobil. Tuh. Ya kan? Nah, irodah yang ada di dalam diri ini, apa itu lintasan hawa nafsu? Itu bisa jadi. Bisa jadi. Jadi bagaimana mempersatukan irodah kita dengan irodah Allah? Atau dihilangkan itu kecintaan. Hilangkan dulu itu ya. Iya. Biar irodah Allah yang berjalan, yang Betul. mengalir di dalam diri kita. Bukan menafikan tentang masalah ain dunia, bukan. Tapi biar Allah yang ngatur. Allah Ta'ala yang ngatur. Jangan kita. Oh. Tenang bro. Lu kalau mau cewek cantik jangan ngatur. Wala fi khalqi. Dan ini kaitannya sama yang kemarin masalah fana itu. Masalah fana, ya. Itu. Jadi ketika seseorang sudah fana itu ya, dari makhluk, dari dirinya dan dari irodahnya, selesai udah usul dia mah. Gitu. Maka nanti di akhir itu wal usulu ilallah kayak lanjut. Bal bi hukmihi wa amrihi wa fi'lihi. Tapi dia itu berbuat atau gerakan itu adalah oleh hukum Allah, oleh perintah Allah, oleh perbuatan Allah. Maka fahiya halatul fana yu'abbaru anha bil usul. Fana dan jadab beda. 11-12 ya aslinya mah. Cuman kalau jadab kan lebih kepada apa ya? Ada bukti fisik. Iya, ada harakah fisik. Ya, ada harakah fisik, entah itu lisan, entah itu tangan, entah itu kaki ataupun yang lain. Gitu. Bil usul. Itu lebih kepada rasa kan? Kepada rasa. Betul. Fal usulu ilallahi laisa kal usuli ila ahadin min khalqi. Maka usul kepada Allah Ta'ala itu bukan seperti usul kepada salah satu dari makhluk Allah. Nyampe ke ares gitu. Bukan. Terus kita nyampe ke ares, bukan kata Kiai. Yang kemarin masalah itu. Ya, bukan langit pertama kedua. Bukan langit pertama, kedua, ketiga. Apaan itu mah? Jadi Bukan. fal wusul ilallah laisa kal ila ahadin min khalqihi. Usul seseorang kepada Allah itu bukan seperti sampainya seseorang kepada salah satu dari makhluk. Langit sekalipun itu langit. Langit. Al-ma'kul yang logis dan al-ma'hud yang biasa. Yang biasa di ini oleh orang-orang. Jadi ketika ada orang yang ngomong sudah ke langit pertama, tar. Akal ini kayak apa ya? Kayak kurang pas gitu. Atau bisa sih bisa. Ya. Cuman kan, hal itu juga bisa dilakukan oleh jin dan setan. Gitu, Kiai. Oleh karenanya hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Seorang murid ketika mengalami hal yang seperti itu, dia harus berkonsultasi kepada gurunya supaya ketahuan nih apakah dari syahwatnya, katakanlah khawatir yang kemarin itu ya, apakah khawatir nafsani, apakah syaitoni, apakah akli, itu apakah malaki atau robani, gitu kan. Makanya itu fungsi dari guru supaya apa? Kita ini nggak aral gitu. Nggak aral. Nggak aral. Lah kalaupun ada seseorang yang secara betul seperti itu pun pasti orang tersebut merahasiakan kan? Iya. Dia hati-hati. Punya rahasia lah. Ngapain di viral-viralin, divulgarkan? Ya kan, misalkan Gus, saya lagi malam dikir loh. Sama Allah. Saya sampai ke langit, ke Sidratul Muntaha, Gus. Gus tanya,
Ketemu apa di sana? Di sana saya ketemu sama Tijan, misalnya. Terus umpama lagi makan durian bersama-sama Tijan. Oh, nggak amat ya. Ini itu bukan musul itu ya? Bukan itu. Angan-angan itu. Angan-angan tahu Pak. Khawatir, bahkan bisa jadi khawatir setan nih. Terus dari mana bisa makan? Gus tanya, dari mana dapat duriannya? Siapa itu namanya? Rio yang bawa, dapat mulung sebelah sana pinggir kali. Ngaco kan? Ngaco. Ya Ngacakan. kalau dipikir, terus kamu kalau udah ke langit pertama, Apain? ngapain aja lu sana? Dapat apa deh? Ya, dapat apa? Kalau ya, saya dapat ketemu Nabi Adam, buktinya mana? Dapat ilmu apa dari Nabi Adam? Nah, pasti dong Nabi Adam masih sesuatu dong. Betul. Ya jamuan apa kayak gitu, jamuan keruhanian kan. Betul. Bro, iya bro, isbahud dulam teh. Jangan datang ke sana ke langit ketujuh. Ketemu siapa? Sama si Tijan. Belah durian di sana. Udah kacau ini. Paling bawah teh, sebelum bawah lah. Yang punya saya. Jadi saya Ibnu Athaillah Sakandari itu mengartikan usul mirip dengan ini. Jadi usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi. Isbahudulam. Itu plastikan itu. Isbahudulam cara hikam. Jadi di hikam itu dikatakan usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bihi. Gitu. Jadi bukan yang berkaitan tentang karomah, bukan berkaitan tentang kehebatan, keluar biasaan atau kaya bahkan barometer itu, salah kaprah itu. Barometer kesuksesan dalam thariqah itu bukan pada materi, bukan kepada karomah, tapi kekayaan ilmu, kemudian akhlak terutama ya. Iya, ilmu dan akhlak. Ilmu dan akhlak. Nah, oke. Tapi tetap tolak ukurnya adalah akhlak. Akhlak. Mana ya? Muslim bi amrillah, usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bihi. Nah, 1206. Usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi wa illa fajalla rabbuna an yattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bi syai'in. Usuluka, usul kita kepada Allah Ta'ala itu adalah usul kita kepada ilmu, keyakinan tentang Allah, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Allah. Wa illa, karena kalau tidak diartikan seperti itu, maka maha suci Allah untuk Allah bersambung, ada sesuatu yang bersambung dengan Allah, atau Allah Ta'ala bersambung dengan sesuatu, kan mustahil. Ay al-usul ilallah, kata Syekh Nawawi ini, alladhi yushiru ilaihi hadhihi tariqah huwa al-usul ilal ilmil haqiqi billah. Kata Syekh Nawawi, usul kepada Allah Ta'ala yang diisyaratkan dalam tariqah ini, syadil ya, itu adalah al-usul ilal ilmil haqiqi billah, mencapai kepada ilmu hakikat tentang Allah. Ai ilmu dzauq, ilmu rasa, wal wijdan, dan cinta atau rindu. Bi an yadzuqa wujudahu ta'ala ma'a kulli syai' wa qabla kulli syai' wa ba'dahu la ilmu dalili wal burhan. Dia merasakan wujudnya Allah Ta'ala bersama dengan semua sesuatu. Qabla kulli syai', sebelum adanya sesuatu. Wa ba'dahu ba'da kulli syai', setelah adanya sesuatu, bukan ilmu dalil qala Allah Ta'ala qala rasuluhu, bukan. Walal burhan atau akal, bukan. Rasa. Ini yang dikatakan mungkin dalam mabadi ilmu tauhid, apa tuh? Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Ya. Nah, artinya ma'rifat kepada Allah itu idrok jazimun, seperti itu kan? Iya, betul. Sampai kepada ilmu hakiki billah. Saya kakak. Tuh hese, tapi taya hese lamun. Iya. Ku Allah. Kalau taufik Allah. Lamun ku Allah.
Nah, bukan standarisasinya ketika dia usul itu dengan kehebatan duniawiyahnya, karomahnya. Lalu kenapa ada karomah Tuan Syekh segala macam itu? Itu bukti kasih sayang Allah ke beliau. Manja, dimanjakan kan. Kan ada murid, ada murad. Kalau murad, itu kan dia sudah fana, sudah usul kan. Kalau kita Namanya manusia itu pasti kayak ada galaunya kan. Bosan lah, bosan. bosan. Kia baik. Apa sih kelebihannya gitu? Ya akhirnya Allah Ta'ala katakanlah apa anak kecil itu kalau dikasih mainan kan Iya. nah begitu juga dengan kasih Allah Ta'ala kan dia disenengin, udah cintai sama Allah Ta'ala, nih gue kasih ini, lo kan seneng kan kayak gituin gitu. Nah, kaitannya dengan jarak. Kita kan jarak ke wali Allah. Ada harapan dong. Mudah-mudahan nafahat semburan karomahnya, semburan keberkahannya. Kemudian asroriyahnya. Allah tularkan, Allah melalui kasih sayangnya Allah tularkan juga kepada kita. Gitu kan. Ada harapan tuh, ada harapan manusiawi. Amit dan nabi asrori. Allahumma anshur nafhati ridwani alaihi. Allahumma bibarakati karomah Tuhan saya bibarakati Maulana Hasanuddin. Seakan-akan kita ngebonceng gitu. Permohonan kepada Allah melalui keberkahan beliau. Tinjauan dalam usul itu bagaimana? Belum usul. Berarti belum usul ya? Usul. Iya belum usul ya. Nah. Ya meskipun ya Kiai seseorang itu sudah usul ke Allah Ta'ala, dia tidak akan mengaku-ngaku dirinya sudah usul. Seperti yang sering saya ceritakan kan. Kalau para arifin zaman dulu yang ibadahnya luar biasa. Udah ahli marifat kan, udah ahli ilmu, ahli segala-galanya, ibadahnya luar biasa kan, ribuan rakaat kalau sholat atau puasa udah berapa belasan tahun, puluhan tahun bahkan. Tapi setelah mereka melaksanakan ibadah, meskipun mereka sudah usul, tetap merasa, saya ini masih ada setelah ibadah itu bukannya senang, tapi justru sedih. Saya ibadah selama ini belum bisa ibaratnya melaksanakan ibadah dengan kualitas yang terbaik. Masih ada saja kekurangan di situ. Sehingga mereka beristighfar minta ampunan ke Allah Ta'ala. Bukannya ibadah setelah ibadah mereka bersyukur alhamdulillah, tapi sebaliknya istighfar ke Allah Ta'ala lantaran dia melihat kekurangan. Nah, bukan kelebihan. betul. Nah, yang dirasa oleh mereka ya adalah perasaan lemah, kurang. Gitu. Nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa gitu. Dan semua itu hanya milik Allah. Betul. Nah, kaitannya dengan kita, makom kita nih, sebagai para murid salikin yang sedang mencari keusulan. Kaitannya dengan zarah. Nggak masalah tawasuli ya. Orang Makomna iya, makom itu ya makom awam iya orang mah. Orang jadi jangan dulu lo petang-petang karena kita iya. masih makomnya makom awam. Makom tawasul orang. Ya, makom tawasul gagayan dek doang Syabul Qadir kalangit. Terus Teh Kiai? Iya. Iya. Setidaknya kan kita tahu bahwa orang yang usul itu kondisinya seperti ini. Orang yang usul itu ya sudah hilang irodahnya, sudah hilang hawa nafsunya, sudah hilang angan-angannya. Kalau kita sudah mencapai itu mah luar biasa. Nanti ada makanya akan diceritakan bagaimana kondisi seorang murid ketika dia sudah usul. Mungkin makom-makom orang-orang yang seperti ini mungkin ketika mereka jarah kepada para gurunya itu mungkin belajar mereka mah ya. Iya. Ya, sudah lagi bukan berharap karomah bukan. ataupun Ya ibarat kayak namu aja Kiai. Ajis namu ke Cibuah. Wah Kiai dah mah kabarna. Aya ilmu naon ya baru gitu paling. Nah, gitu paling ke. Paling kalau ya? orang yang arif itu, orang yang marifat. Atau mungkin menyodorkan sebuah masalah yang muskil yang pengen ada pencerahan ataupun petunjuk. Kan kalau orang awam mah datang ke kiai, orang yang nggak kenal lah katakanlah. Iya. Orang yang nggak kenal, ya kan, mau bertamu ke kiai, nggak kenal nggak apa nih, misal Tijan nggak kenal gitu kiai.
Assalamualaikum. Punten, iya benar Bu Mina Kehudor. Mohon neras. Enak. Di mana gitu ya naon? Ya kan pasti ada proses seperti itu ya. Kayak kita Kiai. Kita ziarah. Kita nggak kenal nggak apa mereka kan? Makanya ada ilah hadroti. Ilah hadroti berarti kepada yang terhormat kan? Iya. Kepada yang terhormat, Syekh anu, wali anu gitu. Bahwa kami ini pengen bertamu. Ke rumah antum. Mohon doanya. Iya, terus antum di rumah enggak kan nggak tahu karena nggak bisa komunikasi itu kan. Udah aja nggak caprak. Itu. Ya pendekatannya seperti itu. Kan kalau wali-walinya Allah Ta'ala kan gak mati. Rohnya mah tetap hidup. Ya, Mereka kan tetap hidup. Tetap hidup. Bisa memberi syafaat, bisa memberikan Karomah. Ya. karomah dan seterusnya. Sesuai manakala memang sesuai dengan iradah Allah. Misalnya. Iya pasti. Lanjut, jalal khaliq an yushbiha bi makhluqatihi aw yuqasu ala masnu'atihi atau yuqasa ala masnu'atihi. Allah Ta'ala Maha Suci Allah untuk diserupakan dengan makhluknya atau disamakan dengan makhluknya. Maka falusul ilaihi azza wa jal ma'rufun inda ahli usul. Ini usul kepada Allah ini sudah dikenal bagi kalangan ahli usul. Karena bita'arifihi azza wa jalla lahum kullu wahidin ala hidah. Ya Allah sudah memperkenalkan diri kepada masing-masing dari mereka. Dan masing-masing dari mereka itu beda-beda. La yusyarikuhu fihi ghairuhu lahu. Enggak sama. Jadi katakanlah orang yang ahli ma'rifat, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian ada ahli ma'rifat yang lain yang kemarin tuh siapa Al-Imam Ibnu Syibil tanya, Maghribi, terus Abu Madian, itu beda-beda, enggak sama. Kadar kemarifatan mereka enggak sama. Berarti mana masing-masing. Layu syariku ala hidatin layu syariku mananya apa? Layu syarikuhu tidak apa? Menyamai. Menyamai. Tidak menyamai. Tidak ada orang lain yang menyamainya. Tidak ada orang lain yang menyamainya. Tergantung makomnya masing-masing. Atau iya. La yusyariku fihi ghairuhu lah. Ya katakanlah yang inilah yang pasti-pasti aja ya. 25 Rasul atau 313 atau 315 Rasul. Bagian mereka kan masing-masing. Ada yang tinggi, ada yang nggak tahu lah. Pokok bervariasi Pak. Ya kan? La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Ya kan? Kami tidak membeda-bedakan antara Nabi satu dengan Nabi yang lain, Rasul satu dengan Rasul yang lain. Kenapa? Ya agar Nabi yang mungkin dinilai katakanlah lebih tinggi atau yang satu lebih turun itu nggak dijelek-jelekan yang berada di bawahnya. Nah begitu juga dengan ahli ma'rifat, kadar mereka pun masing-masing. Tidak saling mencela, tidak saling merasa tinggi di antara Iya, masing-masing. pasti. Bukan kayak kiai. Baru ngaji Fatul Min gak gaya. Samurai. Jangan. Lahu azza wa jalla ma'a kulli wahidin min rusulihi wa anbiya'ihi wa awliyaihi sirrun min haitsu huwa la yattali'u ala dzalika ahadun ghairuhu. Ya. Dia memiliki rahasia dari Allah Taala ya. Hanya dia yang ini, hanya la dia. La yattali'u ala dzalika ahadun ghairuhu. Nah, hanya dia yang tahu, enggak ada orang lain yang tahu rahasia itu. Tuh. Maksudnya rahasia itu khusus diberikan kepada dirinya, entah apa itu kan. Namanya juga rahasia. Oke, kita aja berempat. Nah, Sesuai dengan dia memiliki rahasia masing-masing yang dia juga kita tidak tahu. Dan itu pemberian Allah, sadar ataupun tidak sadar. Gampanglah tentang rahasia Allah, rahasia diri sendiri aja. Iya. Kan kita doang yang tahu kan. Dan sangat jarang kita itu menyebarkan rahasia ke orang lain, terutama rahasia-rahasia yang sifatnya negatif gitu kan. Jarang itu dibongkar ke orang lain. Begitu juga dengan seseorang yang mendapatkan rahasia dari Allah Ta'ala, gak mudah bagi dia, sulit bagi dia, mustahil bagi dia untuk membocorkan rahasia tersebut. Karena itu bernilai sakral. Betul.
Saya bermimpi dengan Allah. Beres. Lalu apa aja kamu bicara apa? Aku cinta padamu. Saya bermimpi dengan Tuhan saya. Ngomong apa aja. Itu sebetulnya nilai-nilai sakral. Itu. Iya, sakral. Harusnya dijaga. Saya kelas Simpan. pertama ketemu saya dengan Nabi Adam. Siapa lagi? Dan Ibu Hawa. Siapa lagi? Ketemu Tijan, ngopi bareng. Bar, ngerokok bar. Ngerokok bareng. Keren. Oke, lanjut. Sehingga hatta innahu qad yakunul muridi sirrun la yattali'u alaihi syekhu. Terkadang murid itu memiliki rahasia dari Allah Ta'ala yang tidak diketahui oleh gurunya. Dan gurunya wali syekhi sirrun la yattali'u alaihi muriduhu alladhi qaddana sirruhu ila atabati babi halis syekh. Dan syekh itu memiliki rahasia yang tidak diketahui oleh muridnya. Murid yang gimana dulu? Layat toli di sini mana? Mengetahui. Mengetahui ya? Ya. Mengetahui murid itu murid yang bagaimana nih? Murid alladzi qaddana sirruhu, di mana sirnya si murid itu sudah sampai mendekati ambang pintu tingkah seorang guru. Halas syekh. Jadi katakanlah antara murid dengan guru ini muridnya mau mengejar, mau nyalip, nggak saya mau menyalip, man. Mau sampai lah, hampir menyamai makom gurunya gitu. Nah sehingga faida balagha al muridu halata syekhihi ufrida ani syekh wa quti'a anhu. Kalau seseorang itu sudah sudah mencapai makom gurunya, maka dia memisahkan diri. Ufrida, dipisahkan dari gurunya. Wa quti'a anhu, dan diputus darinya. Ya, dalam arti putus tarbiyahnya gitu, udah nggak perlu tarbiyah lagi. Ya. Itu. Bukan putus silaturahmi atau mata rantai keguruan. Enggak, guru mah tetap guru. Cuman untuk tarbiyahnya dia sudah nggak butuh lagi karena sudah sampai. Itu kan. Makanya nanti akan dibahas. Seperti Tuan saya belum Qadir Jalani, gurunya adalah Said Al-Mahzumi, ya. Seakan gitu kan. Nama gurunya mah tidak begitu populer ya, tidak begitu populer, tapi seakan-akan sampai pada level Gausul A'dham gitu kan. Ya. Sehingga ada cerita dalam manakib bukan gurunya juga ikut minta berkah. Betul, Hamad Ad-Dabbas ya, Hamad Ad-Dabbas. Sama itu. Jadi Syekh Hamad Ad-Dabbas itu kan wali ghaus juga di masanya. Nah, terus ketika Syekh Abdul Qadir Muda itu datang, teruskan karena kamu nanti akan meneruskan tugas gitu. Syekh Hamad Ad-Dabbas, guru yang lain. Nah, karena masih muda ya, digembleng, melalui riyadhah ini segala macam, bahkan hatinya itu digembleng ya pokoknya hatinya itu. Sehingga yang pada akhirnya memang benar. Ya, nanti mengikuti siapa? Syekh Abdul Qadir itu gurunya itu justru mengikuti Syekh Abdul Qadir. Ya. Ya. Jadi bukan hal yang merusak adab ya. Bukan. Dalam hal kewusulan tentunya. Iya. Oke, lanjut. Fatawallahul haq, karena ketika seorang murid sudah mencapai tadi halat syekh, kondisi gurunya, dan maka tadi dia dipisahkan, kemudian dia diputuskan ininya, tarbiyahnya, pendidikan kerohanian untuknya, maka setelah itu fatawallahul haq, Allah Ta'ala yang ngurusi murid tadi. Fayaftimuhu anil khalqi jumlatan, sehingga dia itu disapih dari semua makhluk. Fayakunu syekhu Qaddair wadayah, dokter atau marid. Tadi apa tadi? Bidan. Jadi cuman namanya dokter kan ngasih ini resep obat, kamu jangan minum ini, jangan minum itu, jangan makan ini, jangan makan itu, kan gitu. Dokter
Doir atau orang nyusui kan, atau orang nyusui ketika sudah 2 tahun atau udah selesai kan, dia nggak perlu susu lagi, nggak perlu asi lagi. Ya, irdo ibadah haulaini la khalqa ba'da zawali irdo ya haulain la khalqa ba'da zawalil hawa wal iradah. Sehingga setelah selesai dia dari hilangnya hawa nafsu dan hilangnya iradah, ya maka sudah tidak ada lagi makhluk dalam dirinya, tidak ada kecintaan kepada makhluk. Nah, di sini titik penting ini. Asy-syaikhu yahtaju ilaihi muriduhu madama thamma hawa wa iradatun likasrihima. Syekh itu selalu dibutuhkan oleh muridnya selagi dalam diri murid itu ada hawa nafsu, ya, ada iradah, dan guru inilah yang membantu dirinya untuk memecahkan keduanya. Adapun setelah selesai amma ba'da zawalihima fala, enggak butuh lagi. Li'annahu la qudurata wala nuqsana. Karena dalam dirinya sudah tidak ada lagi kekeruhan dan tidak ada kekurangan. Ya, kemana? Kalau kita sudah merasa usul nggak perlu guru. Kalau sudah merasa usul. Tapi biasanya orang yang namanya sudah usul itu nggak akan ngaku-ngaku udah usul, Kiai. Terus Kiai. Karena tahu tuh, karena masih mencurigai dirinya. Karena yang sudah usul tetap masih mencurigai dirinya bahwa dalam dirinya masih ada ini itu. Sehingga jadi, dia tetap masih tidak merasa aman. Betul. Maka tetap yang dikedepankan adalah ketawaduan. Nah, adab. Terus faida wasalta ilal haqi azza wa jalla ala ma bayantu. Ketika kita ini sudah usul kepada Allah Ta'ala sesuai keterangan yang sebelumnya. Fakun aminan abadan mimman siwahu. Maka merasalah aman dari selain Allah Ta'ala. Artinya, fala tara li ghairihi wujudan. Kamu tidak melihat wujud hakiki selain Allah Ta'ala. Selamanya. La fi dzurri wa la fi naf'i, bukan hanya dalam mudarat, manfaat, pemberian, pencegahan, takut, roja. Karena Allah Ta'ala huwa azza wa jalla ahlu taqwa wa ahlu, dan Allah Ta'ala itu adalah orang yang memiliki orang. Allah Ta'ala adalah zat yang memberikan ketakwaan dan zat yang memberikan ampunan. Ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Berarti nanti makom kita di akhirat itu tafawut ya? Pasti. Ya. Bisakah? Karena itu kan makomnya hamba Allah, ahlu taqwa. Seseorang itu, seorang ulama, ini kita lah sebagai umatnya bersama dengan makomnya para Rasul. Itu mahabbah ke Rasul yang digabungkan Rasul nanti dimasukin ke rombongan Rasul. Kita rombongannya Syabdul Qadir kan. Kalau di akhirat di akhirat ya bersama Syabdul Qadir. Mudah-mudahan. Kalau kan tadi kembali ya, kalau di aku kita mah seringnya ngaku-ngaku, bukan di aku. Betul. Jadi kalau kayak apa di nadoman-nadoman itu yang mengenai keutamaan muridnya Tuan Syekh gitu kan. Ya kita kan ngaku muridnya Tuan Syekh, tapi Syabdul Qadir ngaku kan kita sebagai muridnya. Sehingga kita dimasukkan ke dalam rombongannya. Atau orang yang ngaku-ngaku dia mencintai Rasulullah. Rasulullah ngakuin dia enggak? Gitu. Sehingga nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama Rasul. Akan dikumpulkan bersama Tuan Syekh. Jadi ngaku di sini berarti sudah ada dalam ruang kerohanian. Iya. Bismillah. Habis. Iya. Nah, makanya itulah kenapa kita tidak boleh merasa hebat, tidak boleh merasa saya ini cinta Rasul. Cinta di dalam rasa. Dan dibuktikan melalui perilaku. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Syabdul Qadir, cinta kepada Allah, kan memang harus ada bukti. Dan meskipun dia sudah membuktikan, belum tentu dia aku juga.
Nah, Aduh. Nah, kan gitu. Makanya hal inilah kenapa yang menjadikan mereka para ahli sufi, para arifin, mereka tidak mau mengaku mereka sudah usul, mengaku orang suci. Enggak ada dalam diri mereka. Mereka pasti merasakan dirinya orang hina, orang sesat, orang paling buruk di dunia dan seterusnya. Karena kembali kepada sifat hujah tadi. Jadi sifat-sifat kayak gini nih, jujur saya apa ya, susah menemukan sosoknya. Terutama di kalangan ahli ilmu. Ya. Ilmu itu panas. Ilmu syariat terutama panas. Artinya dia melihat orang yang memperhatikan seseorang yang katakanlah taraf keilmuannya itu di bawah Ego yang ada. ego. Dan dia seandainya dia lebih rendah pun dia tidak akan mengakui ilmuannya lebih rendah daripada orang yang lebih tinggi. Panas itu. Makanya kenapa orang yang ahli ilmu syariat itu lebih sulit Mencapai menjadikan hatinya itu lembut, lebih sulit. Kenapa? Ego ilmu itu sangat tinggi dan berkarakter panas. Iya, panas. Kendati pun dia di bawah keilmuannya, tetap dia tetap merasa Oke, baik. Adik kang adikku. Gitu. Merasa agung aja, merasa tinggi. Nah itu penyakit yang katakanlah bagi ahli ilmu yang sulit untuk diobati. Karena namanya orang merasa dirinya berilmu itu sudah susah. Berarti kan dalam dirinya ada takabur, ada kesombongan. Ilmu loh. Kembali yang diangkat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. ngeri-ngeri cantik. Hah? Terus lanjut. Fakunaba dan nadiron ila fi'lihi, maka jadilah engkau selamanya melihat kepada perbuatan Allah, mutaraqiban li amrih, menunggu-nunggu perintahnya, mustaqilan bi ta'atih, menyibukkan diri dengan taat kepada Allah, mubayyinan, berbedalah an jami'i khalqih, dari semua makhluknya, dunia wa ukhra, dunia dan akhirat. La tu'alliq qalbaka bi syai'in minhum, jangan sampai engkau kaitkan hatimu dengan sesuatu dari mereka, dari makhluk. Waj'alil khaliqata ajma, dan jadikanlah, ini perumpamaan yang di udah kenda-kenda ya, berisik sana ya kenda ya. Waj'alil khaliqata ajma karajulin, Kenapa? karena fahu sultan azimun, dan jadikanlah makhluk itu semuanya seperti seseorang yang dinaungi oleh raja, kerajaannya besar, kekuatannya luar biasa, kekuasaannya tinggi. Kemudian dia menjadikan rantai di lehernya rajul, ma'rijlaihi, di kakinya juga dirantai. Dia di sholabahu ala syajaratin, dia di salib di atas pohon, di pinggir sungai yang besar, luas lebarnya, Amin. dalam dasarnya, deras alirannya. Kemudian setelah itu sultan atau raja itu datang di atas kursi yang besar, yang tinggi. Ba'idun maramuhu wa usuluh, untuk mencapainya pun sulit. Dan di pinggir-pinggirnya itu ada senjata-senjata, entah itu panah, tombak, kalau sekarang mah pistol gitu ya. Mimma la yablughu qadraha ghairuhu. Mimma la yablughu qadraha ghairuhu. Yang tidak ya,
Artinya sangat besar lah, sangat banyak gitu. Faja'ala yarmi ilal maslub bimasya. Kemudian raja ini melemparkan senjata-senjata itu ke makhluk, ke apa, ke laki-laki yang di Maslub. maslub tadi teh ya, dilempar-lemparin tuh ke dia. Fahal yahsunu ahadun mimman ra'a dzalika ayatrukan nadra ila sultan aw yatrukal khaufa minhu war raja' lahu. Apakah baik bagi seseorang dari orang yang melihat hal ini untuk meninggalkan atau untuk tidak melihat Pada seorang raja. pada raja tadi yang melempar, atau yatrukul khaufa minhu war raja' lahu, atau membiarkan rasa takut kepada raja dan harapan atasnya. Dan justru wayang duru ilal maslub, justru dia melihat laki-laki yang disalib. Wa yakhafu minhu, kita, jadi rasa takut kita itu kemana? Apakah ke sultan, raja tadi yang Apakah melempar ke rojul? senjata, ataukah orang yang Di maslub. Alaisa ma'ana. Berarti kalau kita takut ngelihat ini, bodoh. Kita justru takut dari ini karena kita bisa jadi nanti ikut kena lempar, atau kita mengharap ke dia, udah raja, kasihan tuh orang, jangan digituin gitu. Jadi menempatkan rasa takut itu nggak pada tempatnya. Artinya kalau kita ngelihat ini berarti ngelihat neraka. Kita bukan takut ke yang punya neraka, tapi takut nerakanya. Gitu. Bukan takut kepada yang apa tadi? Raja nerakanya. Pemilik neraka. Pemilik nerakanya. Oke, terus. Alaisa min man fa'ala dzalika yusamma fi qadiyatil aqli adimal aqli wal his. Bukankah seseorang yang melakukan hal itu dalam permasalahan akal itu dinamakan sebagai seseorang yang tidak punya akal, tidak punya perasaan. Fa na'udzubillahi minal ama ba'dal basirah. Maka kami atau kita meminta ampunan, minta pertolongan kepada Allah dari kebutaan setelah melihat. Wa minal qat'i ba'dal usul, dari keterputusan setelah usul. Jadi meskipun sudah usul itu bisa turun lagi. Gak ada kata aman tadi teh. Satranjul arifin. Ya kan? Apakah pada posisi itu maslub, rojul, sultan? Si rojul ini takut karena melihat seorang yang disalib itu, atau kepada ini? Ya, kepada raja ini. Itu kan Iya. intinya. Misalkan saya melihat Tijan, ini raja, ini maaf ilustrasi aja. Tijan ini dihukum, dipancing dengan berbagai senjata yang saya kasihan melihat siapa? Tijan, atau saya takut kepada Gus? Ya. Kira-kira kan gitu kan? Iya. Ini ilustrasi isinya ya. Tuh, lanjut. Fa na'udzubillahi minal ama ba'dal basirah. Maka kita minta pertolongan kepada Allah dari kebutaan setelah melihat. Nah ini kan ilustrasinya kan digambarin nih seterusnya. Wa minal qat'i ba'dal usul, dan dari keterputusan setelah usul. Wa minas sujudi ba'dal adunu wal qurbi, dan dari sudut non sudut kita, penghalangan setelah dekat. Wa minad dhalalati ba'dal hidayah, dan dari kesesatan setelah dapatkan petunjuk. Wa minal kufri ba'dal iman, dan dari kekufuran setelah keimanan. Fad dunya, maka dunia itu Kan-nahril adimil jaril ladzi dzakartu. Dunia itu seperti sungai yang besar yang arusnya deras yang disebutkan tadi. Kullu yaumin fi ziyadati ma'in. Setiap hari air itu naik, bertambah. Wahya syahwat bani Adam, yang bertambah itu adalah syahwatnya bani Adam, waladzatihim fiha, dan kelezatan mereka
dalam syahwat. Wadawahi. Wadawahi allati tusibuhum minha, dan dawahi, nah, tadi musibah yang menimpa mereka dari syahwat itu. Ammas wa anwa ustilah wal balaya allati yajri biha al qadaru ilaihim. Adapun siham atau senjata-senjata tadi lah yang berlaku, berjalan, yang qadar atau ketentuan Allah Ta'ala itu berjalan pada mereka, fal ghalib min bani adam fid dunya al balaya wan naghsu wal alamu wal mihan. Maka memang mayoritas dari manusia ini di dunia itu ya kesengsaraan, ya ujian, ya cobaan, ya sakit, ya Mihan. mihan, ujian-ujian, cobaan-cobaan, siksaan-siksaan. Wa ma yajiduna ya. Nah, sementara wa ma yajiduna minan naimi wal ladzati fiha famasyubatun bil afat. Kenikmatan apapun yang didapat, kelezatan apapun yang didapat di dunia, itu masih ada campuran penyakit. Artinya kelezatannya itu, kenikmatannya itu enggak murni. Gitu tuh. Kalau dalam 60 tahun besar umur manusia. 60 tahun. Katakanlah kita melihat orang-orang yang sukses, orang yang kaya secara materi. Secara materi. Tetap aja dia pernah sengsara. Apalagi biasanya itu orang-orang yang sukses itu berawal dari kesengsaraan yang pahit. Ya, mencoba dan akhirnya nanti dia sukses kan. Gitu. Idza tabaraha kullu aqilin. Dan itu ketika orang yang berakal mengambil pelajaran. La hayata lahu, bahwa tidak ada kehidupan bagi manusia. Wala aisha, wala rahata illa fil akhir. Tidak ada kesantaian, tidak ada kehidupan, tidak ada kerehatan kecuali di akhirat. In kana mu'minan, kalau dia percaya sama akhirat, kalau enggak percaya silahkan gitu. Lianna dzalika khususan fi haqqil mu'min, karena hal itu ya khusus bagi mukmin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aisha illa aishul akhirah. Qala, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Wala rahatil mu'min ghairu liqa'i rabbih. Nah, ini nih. Tidak ada kerehatan bagi seorang mukmin selain bertemu dengan Tuhan. Sudahkah dalam diri kita ada rasa seperti ini? Jawab sendiri masing-masing. Ad-dunya sijnul mu'min. At-taqiyyu muljimun. Muljimun tadi memerangi dirinya ya setiap harinya. Fama'ahadihil akhbari wal ayan. Nah, setelah ada informasi-informasi hadis-hadis atau athar yang sudah lewat, walian dan kenyataan, kaifa yudda'a tibul aisy fid dunya. Bagaimana bisa diakui bahwa ketenangan hidup itu di dunia ada, padahal farrahatu kullar rahati bisa atau kullur rahati bil inqita'i ila Allah. Padahal senikmat-nikmatnya kenikmatan itu ada dalam memutuskan diri hanya kepada Allah. Wa muwafaqatuhu sesuai menyesuaikan Allah. Wal istitrah baina yadayhi menjatuhkan diri di hadapan Allah. Wa yakunul abdu bidzalika kharijan an dunya, sehingga hamba itu dengan hal ini dia keluar dari fahina itu yakunud dalalu, sehingga tadi non dalatnya kemanjaan itu ketika dia di dunia itu merupakan rofah, bentuk kasih sayang Allah, rahmah, lutf, kelembutan Allah, sedekah, fadlan, karunia Allah, dan sedekah dari Allah. An-nurus tsaminu asyara fin nahyani syaqwa. Allahu taala a'lam bissawab. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.